Pola pikir saya, dendam saya di saat itu, di saat umur saya yang harusnya baru lulus kuliah atau lulus SMA, di situ saya udah bekerja. Itu karena saya punya prinsip ya hati-hati banget. Saya pernah jatuh, pernah hancur, jadi saya harus hati-hati banget semuanya lah. 1M. Kita ini kalau down, kita ini kalau stres, kita ini stresnya di titik paling bawah rendah, gak ada sama sekali yang bantu. Kadang kita ini jadi orang itu linglung. Si Jack ini yang selalu nemenin saya, selalu mengajak main saya. Tapi saya sendiri juga mau sampai kapan saya kayak gini. Namanya Sugeng. Oke, untuk nama mungkin namanya Mas Andi. Fajar. Dia pun suka musik dan fashion. Usia ini 27 ya. Tapi kayaknya orangnya asik. Lagi kayaknya nganggur karena main mulu. Barbershop. Bukan kalau tato maker ini mah. Permotoran kali ya. Oh iya. Yang mempunyai omset 1M. Ikan hias. Keren sih. Keren banget. Wow, gila. Dengan usia segitu yang sangat produktif sih. Keren sih. Halo sahabat, kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Jack Starfish, pemilik atau owner di Starfish Indo Official Tulungagung. Starfish Indo Official Tulungagung ini adalah supplier ikan hias koki terutamanya dan koi. Oke, kenapa harus Jack Starfish Indo? Jadi Jack Starfish itu kita ambil kata dari Jack. Saya awalnya masuk di dunia ikan ini, sebelumnya saya nggak tahu menahu bagaimana saya akan menjual ikan-ikan hias yang awalnya ini dari lingkungan saya sendiri. Terutamanya yang pertama kali saya keluarkan adalah ikan dari orang tua saya. Di saat itu ikan orang tua saya, terutama bapak saya ini tidak bisa dijual atau banyak pedagang yang tidak mau mengambil karena mungkin dengan kualitasnya yang kurang bagus. Nah, disitulah saya mulai bermindset, sepertinya saya bisa menjual ikan ini, tapi bagaimana kalau dengan cara online gitu. Karena sebelum saya masuk di dunia ikan hias, saya sebelumnya sudah terjun di dunia konveksian, perkaosan, pesanan kaos, itu pun dengan online. Bahkan sebelum saya masuk di dunia ikan hias, saya juga sudah pernah di ayam geprek. Jadi dulu di saat saya itu sempat ya kisah di balik saya yang dulu itu, saya SMA udah masuk di SMA favorit itu, saya pilih keluar dari SMA itu dan saya memilih di SMA di mana saya hanya butuhkan ijazah. Itu sih salah, itu nggak harus diikutin juga. Tapi pola pikir saya, dendam saya di saat itu, di saat umur saya yang harusnya baru lulus kuliah atau lulus SMA, di situ saya udah bekerja. Jadi saya takut akannya menjadi seorang pengangguran, itu takut sekali. Maka dari itu, dari dulu saya struggle
saya warawiri dan di mana bisnis di perkaosan dulu ini jejak saya yang dapatkan ini cuannya juga lumayan. 1 minggu saya bisa meraup keuntungan di 3 juta. Karena saya dulu agak bandel anaknya, jadi kalau dibilangin orang tua ya nggak pernah pulang, uang cuman buat habis-habisin. Pada akhirnya singkat cerita habis semuanya lah. Istilahnya kita tertipu akan kesenangan dunia juga ya. Jadi saya ini tertipu di dunianya, ada kawan, ada join juga tidak sambung, tidak sepemikiran, akhirnya kacau semuanya. Saya down, hancur, 2 bulan depresi di rumah. Itu titik balik saya di situ tadi. Saya mulai belajar mengenal ikan. Karena orang tua saya ada 3 kolam, kalau nggak 4 kolam. Oh ya, 4 kolam. Jadi 1 kolamnya dulu masih ada sisa jenis ikan yang pertama kali saya keluarkan itu adalah red cap. Jadi red cap di saat itu pas udah besar-besar, ikannya bagus sebenarnya. Saya nggak tahu ikan dulu, cuman saya cepat untuk mendalami bagaimana ikan ini bagus atau tidak. Karena juga sudah tentunya kita terima kasih atas adanya juga sosial media pastinya, terus internet itu yang mempengaruhi mindset dan pola pikir pandangan semua orang di dunia sekarang ini memang dari internet. Makanya pernah Bill Gates berkata juga bahwasanya internet akan merubah segalanya, tentunya seluruh manusia di dunia ini. Nah, maka dari itu saya browsing, pelajarin tentang nama-nama jenis-jenis ikan. Oh, ikan yang saya miliki sekarang ini, yang dimiliki oleh orang tua saya ini ikan jenis oranda. Jadi oranda red cap. Jadi dari saya browsing ini saya tentunya tahu oranda, mana ryukin, mana rancu dan sebagainya. Jadi bukan berarti ikan dari orang tua saya ini adalah modal udah ada. Justru di kala itu orang tua saya nggak berhasil menjadi petani ikan hias atau petani ikan koki ini. Karena wilayah kita kan di Tulungagung. Kebetulan desa rumah saya ini di Wajaklor. Jadi tempatnya ikan koki. Memang pusatnya perkolaman ikan koki yang semen-semen itu di Wajaklor, di Tulungagung. Di situ mungkin nggak tahu, mungkin waktu kondisi ikan koki agak lesu atau agak gimana, tapi saya tetap percaya bahwasanya kalau orang lain pedagang-pedagang ikan kan dari dulu itu kebanyakan kan agak berumur, banyak yang udah usianya udah di atas 30, usia 40, itu sukses semua. Mungkin ya perjalanan mereka juga panjang dulunya. Tapi saya pengen merubah mindset bahwasanya saya harus bisa menciptakan bahwasanya anak muda seperti saya ini juga bisa gitu loh. Bagaimana caranya ya? Sosmed, online, internet kita maksimalkan secara semaksimal mungkin. Dalam mindset saya, yang penting hidup ini kita mau jualan, kita mau berteman, kita mau menjalin hubungan ke siapapun, bahkan ke pasangan atau relasi, kita harusnya tentu punya mindset jujur. Jadi buat teman-teman, adanya sosmed, adanya internet ini sangat membantu banget dan menciptakan sesuatu yang baru, yang hebat untuk dunia ini, untuk sekitarnya. Di situ pada akhirnya berkembanglah, kita menemukan bagaimana caranya berjualan melalui Facebook. Jack Starfish ini kita menemukan platform di mana platform jual beli ikan hias ini yang cocok banget kayaknya di Facebook nih. Kan sebelumnya sudah banyak nih online ya, ikan 1, 2 ekor, lelang-lelang gitu. Cuman saya pikir, oh ini saya harus bikin branding, menjadi supplier karena saya tidak menjadi reseller. Di sini sudah tempatnya gudangnya. Nah, balik lagi dari cerita dari mana asal mula Jack Starfish. Starfish Indo itu adalah branding yang saya buat, yang saya diskusikan balik ke orang tua saya. Dulunya saya tidak dekat dengan ibu salah satunya. Di saat kita sudah terpuruk, ingat kawan, jangan sia-siakan orang tua, karena di saat kita terpuruk pun yang tetap ada, di saat kita masih punya orang tua, itu adalah orang tua kita. Nikmati prosesnya, sayangi orang tua kalian, dan tetaplah jadi orang baik.
Dari situ saya ngobrol dengan ibu. Kayaknya saya harus mulai membuat branding, Bu. Branding gimana? Ibu saya kan bukan orang pengusaha. Ibu saya ya seorang PNS yang bekerja di kantor milik negara. Itu pun juga bukan yang jabatannya tinggi. Orang tua saya, bapak saya juga guru. Saya pengen menciptakan, saya ini bekerja tanpa ikut orang, tapi saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu cita-cita saya, Bu. Sekarang saya sudah ngambil keputusan dengan seperti ini. Saya bertato, saya seperti ini kan tentunya pada saat itu mencari pekerjaan dengan cover seperti ini itu susah juga gitu loh. Tapi tidak membuat saya minder juga. Karena menurut saya selama saya bertemu dengan banyak orang, sharing dengan banyak orang, semuanya itu tergantung keputusan kita masing-masing. Kita memilih, hidup itu kan pilihan. Jadi kita kalau sudah memilih seperti ini ya kita harus mempertanggungjawabkan dengan pilihan kita. Bahwasanya kita harus menjadikan sesuatu yang dikatakan orang jelek ini bisa menjadi bagus. Itu mindset yang saya buat. Bukan berarti saya menyuruh teman-teman yang pengen tatoan, kalian bertatoan aja. Kita ngobrolin tato. Jadi kalau yang belum sampai tatoan jangan sampai lah. Coba dipikirkan baik-baik. Tapi kalau sudah dipikirkan matang ingin tetap bertato ya itu kalian pastinya tentu tahu resiko dan bagaimana kedepannya gitu. Ibu kan dulu kita musyawarahnya kan, Bu, fish star atau starfish, karena itu artinya saya ingin menjadi seorang bintang, bintangnya ikan, starfish Indo. Dan ternyata di Facebook nggak bisa untuk kita bikin dengan nama starfish atau nama-nama yang bukan nama orang, karena di Facebook ini kan membutuhkan nama orang. Nah, bangga dari itu muncullah kata Jack. Jack ini adalah, kalian pasti nggak menyangka kalau Jack ini adalah kucing saya. Jadi Jack itu adalah kucing di saat 2 bulan saya depresi di rumah. Saya down, gak punya temen, hopeless lah. Kalau kata sekarangnya itu hopeless lah. Saya harus berbuat apa, itu yang teman curhat saya. Dan saya belum pernah curhat dengan ibu saya, dengan orang tua saya itu. Jika saya bangkrut, down, itu belum sampai cerita gitu loh. Setelah kebangkrutan saya di dunia konveksi, dunia kaos, ini saya merenung di rumah teman saya, yaitu Jack itu tadi, kucing saya. Dia dari kecil saya dapat di saat saya ngisi di pom bensin. Kita ini kalau down, kita ini kalau stres, kita ini stresnya di titik paling bawah, rendah, gak ada sama sekali yang bantu. Kadang kita ini jadi orang itu linglung. Jadi di saat saya keluar rumah itu cuma ngisi bensin, saya linglung dengar suara kucing. Oh ternyata ada kucing dibuang, yaitu saya bawa pulang. Pertama kalinya saya punya kucing itu, saya beri nama Jack. Si Jack ini yang selalu nemenin saya, selalu mengajak main saya. Tapi saya sendiri juga mau sampai kapan saya kayak gini. Oke, saya di rumah mulai bikin-bikin geprek. Waktu itu rame-ramenya, awal mulanya geprek rame di Indonesia. Itu saya ciptain geprek dengan saus asam manis, bukan saus yang sama-sama dengan geprek-geprek yang lain. Karena saya itu ingin menjadi sesuatu yang beda. Jadi itu juga jalan waktu itu. Akhirnya Jack Starfish ini jadi nama di Facebook juga, Jack Starfish dari kucing saya ini. Dan saya siap memperkenalkan diri setelah itu, setelah dagangan ikan saya terjualnya. Oh ternyata banyak yang nungguin orang regulasi penjualan ikan seperti saya ini, yang dulunya mungkin tanpa di sosmed, tanpa melihat ikannya, yang penting datang di Jakarta atau di luar Jawa ikannya seperti ini, yang penting datang jenis-jenisnya ini. Kalau saya ingin menciptakan jenisnya kelihatan di media, kalian bisa menikmati jenisnya, kalian bisa melihat video ikan kalian, bukan hanya menjual foto atau video, tapi tentunya ikan yang kita keluarkan di video itu tadi juga ikan yang kalian beli. Kalau udah istilahnya kalau udah laku ya kita nggak keluarin itu lagi, alias kita keluarin stok berikutnya dengan video yang baru. Disitulah perbedaan kita di Starfish Indo ini. Memang kita
pengen memberikan suatu pelayanan yang benar-benar terus setiap hari kita perbaharui. Apa yang kurang sih, apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang dibutuhkan teman-teman. Dari situ Jack Starfish muncul di Facebook. Saya juga terima kasih juga, mungkin ini doa orang tua, terus support juga teman-teman dari belakang layar saya. Ada salah satu orang yang mendukung saya seperti guru saya sendiri dari nol dulu. Itu juga pedagang ikan lama, sampai sekarang justru bisa satu sumber angkatan ikan kita. Terus tentunya juga ada 2 orang yang seperti sahabat saya, seperti partner saya, seperti rekan saya. Kita sering beradu argumen, kita sering beradu pola pikir. 2 orang ini yang selalu support saya juga dengan semuanya ini bisa selancar ini. Jadi di situ ada seperti kakak saya juga, abang-abangan saya juga yang support saya sampai kita bisa sebesar ini. Itu nggak nyangka banget. Yang awalnya hanya beberapa kolam pembesaran, sekarang alhamdulillah banyak lingkungan-lingkungan yang ikut ingin sukses bareng, bukan sukses untuk saya sendiri. Sedikit kisah saya, perjalanan saya, mungkin nggak bisa semuanya saya ceritakan di sini. Nanti mungkin suatu saat nanti saya pengen menciptakan sebuah film atau buku perjalanan saya, entah di umur berapa, tapi saya ada mindset dan cita-cita di situ. Yang penting sekarang saya pengen menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk sekeliling saya, bermanfaat untuk saya, dan bermanfaat untuk teman-teman yang membantu di belakang layar saya. Tentunya kalau kendala dalam bisnis ini, semua bisnis pasti ada kendala dan ada kemudahannya. Ada istilah kemudahan itu pasti ada yang dirasakan enak juga. Kalau cuman enak aja yang itu nggak usah bisnis lah. Semua bisnis pasti ada kendalanya, ada kesulitannya. Kendala mungkin kalau di dunia ikan ini, ikan kan namanya makhluk hidup. Dia juga ada yang mati, ada yang hidup. Nah, mungkin terkadang cuaca yang berubah-ubah ini dapat membuat ikan ini kena penyakit. Dari panas terus hujan, itu jadinya ikan kadang tiba-tiba ada yang mati, tiba-tiba ada yang kena jamur insang, seperti itu. Tapi itu saya rasa sudah kita lalui lumayan jauh juga, pengalaman-pengalaman seperti itu yang dulunya saya juga pernah kirim ikan baru mau berangkat, ada dengan modal itu sekitar 25 juta, ludes semuanya, habis semuanya, hancur semuanya. Tapi ya kita cuman nggak menyesali dengan panjang lah. Kita belajar dari situ, apa sih yang salah, apa sih yang diinginkan ekosistemnya ikan ini yang kurang, yang bikin seperti ini apa, kita pelajarin terus. Jadi dari pengalaman yang mahal ini 25 juta ludes, terus ada pernah 30 juta ludes. Ini sekitar di awal pertengahan bisnis saya jalan. Itu waktu naik-naiknya banget, tapi saya ingat impact yang saya dapatkan itu kan udah banyak juga. Masa saya rugi segini udah down gitu loh. Jadi kalau lu mau untung banyak ya lu pasti rugi dulu banyak gitu loh. Kalau sekarang pengiriman ke seluruh luar Jawa, tentunya Indonesia ini saya sudah mencangkup. Alhamdulillah, puji syukur sudah sampai di seluruh Indonesia. Terus juga mungkin kendala lagi sempat di waktu corona kemarin, perjalanan darat maupun pesawat juga susah gitulah. Nah, semuanya juga setelah sekarang udah mulai normal lagi, kita maksimalkan lagi. Sudah tim-tim pengiriman, bagian packing untuk di bandara yang tentunya pengiriman luar Jawa kita sudah ada juga. Nah, ini tentunya untuk pelayanan ke seluruh pelanggan-pelanggan reseller Starfish Indo Official Tulungagung supaya ikan-ikannya selamat sampai tujuan. Alhamdulillah kematian
sampai mulai awal-awal pertengahan untuk pengiriman, awal-awal saya masuk dunia ikan ini dihitung-hitung hanya kurang lebih 10-15%. Itu karena saya punya prinsip ya hati-hati banget. Saya pernah jatuh, pernah hancur, jadi saya harus hati-hati banget semuanya lah. Istilahnya saya pukul rata, saya di bisnis apapun harus hati-hati banget. Terjun, kerja, lakukan, tapi juga ingat apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Terus untuk impact ke saya pribadi dari bisnis ini dan untuk sekitar saya sih banyak. Mungkin saya melihatnya banyak kalau saya pribadi. Rezeki tentunya sekarang saya juga semakin dimudahkan rezekinya, tapi saya juga memanfaatkan rezeki ini yang bermanfaat selama saya hidup juga. Terus saya bisa duduk di sini, ini juga suatu impact juga dari bisnis ini. Yang tentunya dulu saya tidak pernah sampai berpikiran saya bahkan sampai seperti ini. Saya hanya bermindset saya harus bermanfaat untuk sekitar, saya harus sukses gitu loh. Jadi di mana artinya bermanfaat untuk sekitar ini, salah satu impact itu gini. Orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bantu saya, tim saya tidak pernah mengatakan karyawan atau anak buah, saya nggak mau. Semuanya ini tim, semuanya tim ada bagiannya masing-masing. Mereka kan juga butuh nafkah untuk menafkahi keluarganya. Mereka juga butuh derajatnya diangkat. Itu mimpi saya. Jadi sekarang alhamdulillah dari bisnis ini, dari tim yang terjun bareng dengan saya ini juga ikut terangkat semua, ikut merasakan enaknya semua. Bukan berarti nggak merasakan sedihnya juga dulu. Jadi tetap kita ya susah bareng, seneng bareng, bersyukur bareng. Itu sih. Dan itu udah jadi mental orang sukses, harusnya seperti itu sih. Oke. Bersekolah. Karena kalau kita sekolah, kita bisa mencari ilmu dari sekolah itu, dan jangan lupa untuk dipraktekkan juga dalam kehidupan sosial. Aduh, ini jauh dari sahabat aja. Karena keluarga tempat kita dimana sesakit-sakitnya kita, sehancur-hancurnya kita, kalau kita masih punya keluarga, pasti keluarga itu mayoritasnya ya pasti ada untuk kita. Penyesalan yang paling disesali sih tidak nurut sama orang tua dan akhirnya bangkrut. Seandainya saya agak nurut sama orang tua, saya sayang sama orang tua, mungkin saya bisa tahu kebangkrutan itu nggak akan terjadi sih. Tapi nggak mungkin juga, itu juga udah jalannya saya gitu loh. Susah sih itu dijawab. Penyesalan, kita kenapa harus menyesal? Tapi kita kalau nggak ada penyesalan, kita mungkin nggak ada terjadinya kesuksesan. Menurut saya seperti itu sih. Sifat buruk, egois sih. Kadang saya ada egoisnya juga. Mungkin dari ambisiusnya saya. Jadi menurut saya egois sama ambisius itu beda. Saya ambisinya itu besar. Terkadang sekitar saya dengan ambisi saya, emosional saya. Jadi lebih egoisnya itu ke emosional. Cuman udah mulai berkurang juga karena pastinya memimpin itu juga harus mempunyai ambisi yang besar. Kuliner, impian. Satu. Step up. 1M. Cita-cita yang belum tercapai, berkeluarga. Dan masih banyak cita-cita yang belum tercapai, banyak banget. Kalau disebutin mungkin di sini nggak bisa sampai 1 jam. Nanti banyakkan cita-cita juga, nanti prakteknya susah jadinya. Jadi cita-citanya bermanfaat untuk orang lain. Cantik, baik, pengertian, atau penyayang? Pengertian.
Karena kalau pengertian itu tentunya dia mengerti apa dan tujuan kita. Kalau dia mengerti apa dan tujuan kita, kita bisa bangun suatu keluarga seperti kerajaan yang kita inginkan. Tentunya cantik bisa didapatkan sekarang. Penyayang kalau kita bisa saling mengerti, pasangan mengerti kita bisa mengerti pasangan, pastinya sayang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Pengertian tapi tidak suka ikan hias. Alasannya kalau dia pengertian, pasti lama-kelamaan dia suka ikan hias juga kok. Saya nggak mau disebut orang yang memotivasi banyak orang, yang memotivasi teman-teman, tapi saya hanya memberikan inspirasi dari fase yang telah saya alami. Tetaplah bermimpi setinggi langit, bermimpilah, kalau kata Soekarno itu, bermimpilah sampai di atas langit, kalau kamu jatuh hanya di awan-awan. Jadi tetaplah bermimpi setinggi-tingginya, namun dari mimpi itu kalian harus kejar. Tetaplah berbuat baik, dan perbuatan yang kalian lakukan, perbuatan yang dapat bermanfaat untuk sekitar kalian juga. Dan jangan lupa, konsisten paling utama, komitmen harus kalian pegang, kejujuran harus kalian utamakan. Tetaplah semangat, tetaplah raih impian kalian, nikmati prosesnya, dan salam sukses.